Bupati Kediri, Jawa Timur, Hanin Dito Himawan Pramana, sudah berkomunikasi dengan PT Semen Padang Sabtu 22 Oktober malam. Mas Dito, demikian Bupati muda ini disapa, meminta maaf atas video berdurasi pendek yang beredar luas di platform TikTok, Selasa 18 Oktober 2022. Video sidak itu, kata Dito, beredar potongannya tanpa bisa dikendalikan karena banyak pihak yang merekam. Saya minta maaf menyebut kualitas semen Padang paling bawah. Saya salah. Saya tahu semen Padang sama sekali tidak begitu. Kurang tepat atau salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya pada semen Padang karena video yang menjatuhkan semen Padang. Sebagai manusia, saya tak mau menjatuhkan siapapun, kata dia kepada Komisaris PT Semen Padang, Khairul Jasmi. Komunikasi terbangun dengan Bupati Kediri setelah video itu beredar semakin luas. Teman Bupati Kediri Dito di Sumatera Barat, Bupati Darmasraya Sultan Rizka Tuanku Kerajaan juga sudah bicara dengan Dito. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Semen Padang Asri Mukhtar Datuk Tumangguang Basa menyambut baik inisiatif Bupati Kediri untuk berkomunikasi dengan PT Semen Padang dan menyampaikan apresiasi atas rencana Bupati Kediri yang akan menggunakan produk Semen Padang pada beberapa proyeknya tahun depan. Tentu saja ini sebagai dukungan dari pejabat negara tersebut atas produk asli dan brand tertua di Indonesia. Komunikasi yang sudah terbangun dengan baik ini akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat, tambahnya. Asri melanjutkan, proses perjalanan panjang selama 112 tahun bagi PT Semen Padang telah membawa pengalaman yang luar biasa bagi perusahaan ini dalam menjaga kualitas produknya, sehingga benar-benar bernilai bagi konsumennya. Hal itu ditegaskan perusahaan melalui moto jaminan mutu dan kekuatan. Mutu itu bukan hanya sekadar janji bagi PT Semen Padang. Hal ini tentu telah dibuktikan dengan kokohnya berbagai bangunan mahakarya dan landmark yang dibangun menggunakan produk PT Semen Padang, ujar alumni ITB tersebut. Ia mencontohkan berbagai mahakarya yang dibangun menggunakan produk PT Semen Padang, diantaranya Monumen Nasional, Monas yang menjadi kebanggaan bangsa ini, Gedung MPR DPR, Jembatan Semanggi, bangunan Bursa Efek Indonesia, Menara Jam Sostek, dan puluhan gedung pencakar langit lainnya di kawasan Pusat Bisnis Sudirman SCBD Jakarta, Hotel Indonesia di Jakarta, dan gedung-gedung pabrik dan perkantoran milik Semen Gresik. Selain itu, juga ada bangunan monumental PLTA Sigura-gura di Sumatera Utara, PLTA Batang Agam di Kota Panjang, Sumatera Barat, Flyover Kelok 9, Masjid Raya Sumatera Barat, Monumen Tsunami Aceh, dan Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Bahkan katanya semen produksi Indarung itu juga telah ikut memperkokoh sejumlah bangunan penting di Singapura seperti World Trade Center, puluhan bangunan, irigasi dan dermaga di Bangladesh, bahkan sampai Jerman dan Amerika yang separuh lingkaran bumi jaraknya dari Indarung. Dari peran sejarahnya selama 1 abad, Semen Padang bukanlah sekedar pabrik semen biasa. Pabrik ini merupakan bagian dari sejarah modernisasi di Sumatera Barat, bahkan Indonesia. Dan sebagai entitas bisnis atau industri, PT Semen Padang pun sangat unik, karena merupakan satu-satunya industri di Indonesia yang mencapai usia panjang dan tidak pernah terputus sejak mulai berproduksi hingga saat ini, kata Asri. Asri mengatakan dalam proses produksi dan bisnisnya, PT Semen Padang senantiasa menjaga agar kualitasnya tetap unggul hingga sampai ke tangan konsumen. Hal itu dilaksanakan melalui sistem quality control dan quality assurance yang selalu diupdate sesuai dengan perkembangan zaman.